Kalau kau berani bicara lagi, akan kubunuh kau. Ayah, tolong, orang ini mau mencekikku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan pada An-An? An-An itu anakku. Memangnya aku bisa berbuat apa padanya? Dia bukan ibuku. Kau, anak haram, pelayan. Tahan dia. Kau memang bukan ibu kandung anak itu. Ibu kandung anak itu sebenarnya siapa? Aku ini ibunya. Tuan Lu, Anda harus percaya padaku. Aku benar-benar Nyonya Lu yang Anda cari. Pelayan, bawa pergi wanita gila ini. Baik. An-An, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ibuku bilang, saat menghadapi bahaya, kita harus memastikan keselamatan diri sendiri dulu. Jadi, saat dia mengancamku, aku langsung menyetujuinya. Lalu berbalik melawannya di saat terakhir. Kau pintar sekali. Ibumu mendidikmu dengan sangat baik. Tentu saja, ibuku adalah ibu terbaik di seluruh dunia. Sebenarnya siapa ibumu? Aku lihat penampilanmu hari ini. Kau adalah pria yang bertanggung jawab. Jadi, untuk sementara aku akan mempertimbangkan untuk mempertemukanmu dengan ibuku. Oh, calon menantuku akhirnya akan muncul juga. Tapi, aku peringatkan dari awal, kalau ibuku tidak menyukaimu, kau tidak boleh memaksanya melakukan hal yang tidak disukainya. Dan juga, kalau kau merawatnya dengan sangat baik, aku akan sangat berterima kasih. Usiamu masih sangat muda, kenapa mengkhawatirkan hal-hal seperti itu? Tenang saja. Ibumu melahirkan anak untukku. Selama dia tidak seperti wanita seperti Suking itu, aku pasti tidak akan menyakitinya. Baiklah, kalau begitu besok, aku sendiri yang akan membawanya menemuimu. Kenapa tidak sekarang? Wanita itu harus dijadwalkan dulu. Apa kau tidak tahu? Kau harus bersikap seperti seorang pria sejati. Dengan begitu baru bisa mendapatkan kesan baik dari ibu. Kalau ayahmu setengah saja mengerti perempuan sepertimu, dia tidak akan melajang sampai sekarang. Karena itu, besok sebaiknya kau bawa sebuket bunga dan berpakaian yang tampan. Kau sudah tidak setampan aku. Jadi hanya bisa mengandalkan cara ini untuk merebut hati ibu. Aku tidak setampan dirimu. Dasar bocah ingusan. Memangnya kau tahu apa? Pokoknya, ibuku itu suka pria tampan. Kalau kau tidak bisa merebut hati ibuku, aku sama sekali tidak akan mengakuimu. Aduh. Lin Xiao, cepatlah setuju. Aku tidak mau kehilangan cucu dan kehilangan calon menantu juga. Baiklah, aku setuju. Oh, ya. Ini hadiah yang kubawakan untukmu. Coba lihat. Suka tidak? Seleramu bagus juga. Ini mobil mainan yang kusuka. Ayah, kalau begitu ku terima. Ya, besok kita harus bertemu. Entah, siapa yang mendidik anak ini sampai selicik ini. Tapi dia sedikit mirip dengannya. Mirip siapa? Bukan siapa-siapa. Hei, katakan, aku sebentar lagi bertemu dengan calon menantuku. Harus menyiapkan hadiah pertemuan apa? Ya, 100 juta cukup tidak ya? Pertemuan pertama, tidak boleh terlalu sederhana. Perhiasan seharga 500 juta yang kau lelang waktu itu, siapkan juga untuknya. Kenapa buru-buru sekali? Meskipun besok bisa bertemu dengan ibu anak itu, tapi belum tentu akan ada hasilnya. Menurutku, calon menantuku pasti orang yang baik dan lembut. Kau mendapatkan harta karun. Aduh, tidak bisa. Aku harus segera keluar dari rumah sakit. Aku harus pergi menyambut calon menantuku. Baik, baik, baik. Aku akan langsung mengurus kepulanganmu. Baik, baik, baik. An-An, lihat. Ibu membawakanmu mainan apa? An-An, mobil mainan di tanganmu ini, dari mana asalnya? Mama, kalau ku bilang ini dari ayah yang memberikannya padaku, kau percaya? Omong kosong apa yang kau katakan, Mama. Aku benar-benar sudah menemukan ayah, dan aku juga merasa dia adalah orang baik. Aku sudah membuat janji besok agar kalian berdua bertemu. Tentu saja, kalau kau tidak mau bertemu, tidak usah bertemu juga tidak apa-apa. Kau serius? Tentu saja serius, Mama. Segalanya akan kuutamakan dirimu. Kata-kata An-An ini terdengar tidak seperti lelucon. Dan mainan di tangannya ini, apa mungkin dia benar-benar sudah menemukan ayahnya? Hanya saja mainan ini terlihat agak familiar. Sama persis dengan yang ada di tanganku. Sama persis. Apa mungkin, Mama?
Karena dia adalah ayahmu, tentu saja harus bertemu. Penyakit An-An belum sembuh, jadi masih membutuhkan ayahmu. Benar saja, Mama sama sekali tidak menyukai ayah. Semoga besok ayah bisa berusaha lebih keras. Sudahlah, An-An, jangan main lagi. Cepat tidur. Apa mungkin benar-benar ada kebetulan seperti ini? Lupakan saja. Tunggu besok, semuanya akan jelas. Bukankah itu Sung Yao? Dia barusan keluar dari kamar An-An. Apa mungkin? Ajudan. Komandan Chen, sebelumnya Anda menyuruh saya menyelidiki jaringan hubungan Suking, dan saya sudah menemukannya. Dia punya seorang sepupu perempuan, yaitu Nona Sung Yao. Apa? Dan lagi, Nona Sung Yao karena hamil di luar nikah, dicemooh oleh penduduk desa. Waktu kejadiannya, dengan waktu Anda diracuni, pada dasarnya cocok. Jadi, maksudmu, Sung Yao sangat mungkin adalah ibu dari anak itu. Saya juga sudah memeriksa catatan rumah sakit. Nona Sung Yao dan Tuan Muda An-An adalah ibu dan anak. Ternyata dia. Komandan Lu, apa perlu melanjutkan penyelidikan? Tidak perlu. Aku tahu itu dia. Aku belum pernah seyakin ini. Tuan Lu. Dilihat-lihat begini, hidung An-An memang agak mirip dengannya, dan juga bibirnya. Kenapa bibirnya terlihat? Tuan Lu, apa ada sesuatu di wajahku? Apa yang sedang kulakukan? Mana ada orang baik yang menatap bibir orang lain, seperti orang mesum? Tidak ada apa-apa. Oh, Tuan Lu, malam ini mau makan apa? Oh, kau tidak perlu memasak malam ini. Apa masakanku tidak enak? Bukan, bukan. Kau bantu aku memilihkan setelan pakaian untuk dipakai besok. Oh, apa kau bisa memadupadankan pakaian? Tidak apa-apa, pilih saja sesuai seleramu, sembarang saja. Yang ini saja. Kau suka yang ini. Apa maksudnya? Kenapa bertanya aku suka atau tidak? Oke, kalau begitu yang ini saja. Malam ini tidurlah lebih awal. Tuan Lu kenapa? Ya, kok aneh sekali. Komandan Lu. Kenapa Anda terlihat seperti sedang menunggu kencan? Iya, pertemuan yang baik-baik saja. Kenapa jadi seperti kencan? Ini semua gara-gara bocah tengik An-An itu. Bicara yang tidak-tidak. Bunganya sudah dibeli, jangan disia-siakan. Anda bahkan menyemprotkan parfum, seperti burung merak yang memamerkan ekornya. Merak apanya? Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Pergi lihat. Bagaimana keadaan bocah tengik An-An itu? Baik. Gawat, Komandan Lu, Tuan Muda hilang. Hilang. Anak haram, kau sudah bangun. Apa yang mau kau lakukan? Kau dan ibumu telah menghancurkan mimpiku untuk masuk ke dalam keluarga kaya. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Itu karena ulahmu sendiri. Apa hubungannya denganku dan ibuku? Kalau bukan karena kau, anak haram ini, berbalik di saat terakhir. Sekarang Tuan Lu pasti sudah percaya bahwa akulah orang yang dicarinya. Sekarang telepon ibumu. Suruh dia kemari. Kalau tidak, akan kulempar kau dari sini. Kau berani menyakiti ibuku. Baik. Kau tidak mau menelepon. Biar aku yang telepon. Sung Yao. Anakmu ada di tanganku. Kalau mau dia hidup, datanglah ke pabrik tua di pinggiran barat. Su King. Apa yang mau kau lakukan? Lepaskan An-An. Kalau ada masalah,
Hadapi aku, Sung Yao. Cepat juga kau datang. Bukankah dia hanya anak yang sakit-sakitan? Apa pantas kau berkorban untuknya seperti ini? Oh, benar. Meskipun dia anak yang sakit-sakitan, tapi dia adalah satu-satunya putra keluarga Lu. Selama dia masih hidup, kau akan menikmati kemewahan yang tak ada habisnya. Memang seharusnya disayangi. Ayah, kau harus lebih hebat lagi. Kalau tidak, nyawa aku dan ibu akan berakhir di sini. Su King, sebenarnya apa yang mau kau lakukan? Aku hanya tidak tahan melihat. Kau yang seharusnya menikah dengan Wang si benjol yang berusia lebih dari 60 tahun di sebelah. Siapa sangka kau sembarangan bersama seorang pria, dan ternyata itu adalah pangeran dari kalangan elit ibu kota, dan dia adalah Komandan Lu yang terkenal. Atas dasar apa? Lapor, Komandan Lu, seluruh rumah sakit sudah digeledah, tidak ditemukan jejak tuan muda. An. Ajudan Su, lacak lokasinya. An. Kau di mana? Komandan Lu, ditemukan di pinggiran barat. Ke pinggiran barat. Baik. Su King. Sejujurnya, dari kecil hingga besar, aku tidak pernah mendapatkan sedikit pun perlakuan istimewa. Aku yatim piatu sejak kecil. Nenek juga menganggapku sebagai bintang sial, dan memberikan semua perlakuan istimewa padamu. Apalagi yang membuatmu tidak puas. Tapi di desa, siapa yang tidak bilang kau hebat? Kau sejak kecil lebih pintar dariku, lebih penurut dariku, lebih mampu dariku. Orang tuaku sejak kecil menganggapku sebagai alat untuk mencapai langit. Ingin aku mendapatkan pasangan kaya, menikah dengan orang kaya, kali ini dengan susah payah, bisa mendekati Lulin Xiao, tapi malah dihancurkan olehmu. Tapi itu memang bukan milikmu. Karena itulah kenapa nasibmu begitu baik. Tapi sekarang anakmu ada di tanganku. Jangan harap kau bisa hidup tenang. Apa yang mau kau lakukan? Jangan mendekat. Su King. An masih anak-anak. Kalau kau benar-benar melakukan sesuatu padanya, aku, meskipun harus mati bersamamu, tidak akan melepaskanmu. Tapi kuingatkan kau sekarang sedang melakukan penculikan. Kalau sampai tertangkap, kau tidak akan bisa lolos dari hukuman penjara. Di sini tidak ada CCTV. Selama aku menyembunyikan mayat kalian berdua, lalu menghapus semua kontak di ponselmu. Selama aku mati-matian tidak mengaku, siapa yang akan tahu ini semua perbuatanku? Jangan gegabah. Aku sudah menelepon ayahku. Kalau kau lari sekarang, masih ada waktu. Anak liar, kau berani menelepon Lulin Xiao. Bagus, Sung Yao. Sekarang kau berani melawanku. Aku. Su King, hentikan. Meskipun dalam hati sudah ada firasat, Tuan Lu adalah ayah An, tapi hanya pada saat ini, aku baru benar-benar merasakannya. Lapor, Komandan Lu, penculik sudah diamankan, bawa ke kantor polisi. Ah, jangan. Tuan Lu, aku tahu aku salah, aku tidak akan berani lagi lain kali. Kumohon, ampuni aku kali ini. Kau sudah melakukan hal seperti ini, itu berarti kau sudah punya niat untuk berbuat jahat. Harus dihukum, bawa pergi. Baik. Jangan. Komandan Lu. Kau bagaimana? Kau tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau datang tepat waktu. Wah. Ayah, kau keren sekali. Tapi, bisakah kau melepaskan ikatanku dulu? Kali ini kau melakukannya dengan sangat baik. Tentu saja, ayah juga sangat hebat. Mama, mulai sekarang aku dan ayah akan melindungimu bersama. Tidak perlu. Anak-anak masih melihat. Wah, wajah mama sampai memerah. Apa dia sedang malu? Ayah, bisakah kau tidak terus-terusan menatap ibuku? Meskipun ibuku sangat cantik, tapi kau terus menatapnya. Itu agak tidak sopan. Kalau kau tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Aku kan melihat. Mama memerah. Mama juga merasa ayah tampan. Kan, anak ini. Bicara apa kau? Dunia orang dewasa terlalu rumit. Semua orang menyembunyikan sesuatu, tidak seperti kami anak-anak. Apa yang ada di pikiran, itu yang diucapkan. Sudahlah, dasar bocah nakal, cepat pulang, ayo. Wah, ayah, apa ini rumahmu? Besar sekali, ini rumah kita. Mama, apa kita akan tinggal di sini nanti? Ini